seketika liburan berubah menjadi neraka. Ayu, seorang janda muda yang polos dan percaya cinta, dijebak oleh pacarnya sendiri dan dibawa ke Kamboja. Tanpa ia tahu, pria itu adalah anggota jaringan perdagangan organ internasional. Ayu pun menjadi tawanan mafia, disekap, disiksa, bahkan dijadikan pelampiasan nafsu. Namun takdir berkata lain. Di tengah kehancuran dan keputusasaan, hadir sosok misterius dari Indonesia, Bayu, seorang agen intelijen yang menyelidiki jaringan gelap ini. Apakah Ayu akan selamat? Saksikan kisah emosional ini hanya di Arsip Sunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu klik dari kamu adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah gelap yang mengungkap sisi kelam dunia. Tonton sampai habis, kamu akan terkejut bagaimana Ayu bisa selamat dari neraka yang nyaris merenggut nyawanya. Namaku Ayu. Aku janda muda berusia 27 tahun dari Medan. Setelah ditinggal suami 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, aku hidup sendiri. Tak ada yang benar-benar dekat. Orang tua sudah tiada, dan adik-adikku semua sudah berkeluarga. Aku bekerja sebagai kasir di toko retail sederhana. Cukup untuk makan dan bayar kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidupku sunyi, sepi. Hingga datang Andra. Kami berkenalan dari media sosial. Awalnya basa-basi biasa, tapi lama-lama dia seperti punya radar untuk tahu kapan aku sedang rapuh. Ia muncul saat aku sedang sakit, saat gajiku telat, saat aku ketakutan karena lampu mati. Dandra selalu hadir, lewat pesan suara yang hangat, kiriman makanan, bahkan pulsa listrik. Wajahnya di profil tampan dan gaya bicaranya dewasa. "Kamu pantas bahagia, Ayu," katanya. Aku mulai percaya, mungkin ini adalah takdir baru. 3 bulan kami kenal, Andra memberi kejutan ulang tahun, tiket ke luar negeri. Aku mau rayakan harimu dengan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Aku menolak, tentu saja. Tapi ia gigih, berkali-kali. Sampai ia kirim foto tiket dan paspor. Aku akhirnya luluh. Aku ingin bahagia, sekali saja. Penerbangan murah menuju Kamboja. Aku tak banyak tanya, karena Andra terlihat antusias. Tapi sesampainya di Phnom Penh, semuanya berubah. Andra mendadak diam, wajahnya dingin. Ia hanya berkata, "Ikuti saja." Kami naik mobil tua menuju sebuah gedung reot yang ia sebut penginapan lokal. Tapi itu bukan hotel. Itu seperti gudang besar. Tak ada resepsionis, tak ada jendela. Begitu masuk, ponselku langsung disita oleh pria asing. Aku bingung, takut, tapi Andra hanya bilang, "Santai saja, ini bagian dari pengalaman." Aku dikurung 2 hari, sendirian. Ruangan kosong, bau lembab, makanan dilempar lewat celah pintu. Aku menangis terus, berkali-kali ingin teriak, tapi siapa yang akan dengar? Tak ada sinyal, tak ada kaca, tak ada cara keluar. Di hari ketiga, seorang wanita masuk dan menyuruhku mandi. "Mandi bersih, pakai ini," katanya. Gaun tipis, make up murahan. Aku menolak. Tapi ia menamparku. Dan kemudian, Andra muncul. Tapi itu bukan Andra yang aku kenal. Wajahnya dingin, matanya seperti tak punya jiwa. "Selamat datang di realita," katanya. Saat itu aku tahu, aku dijual. Aku dibawa ke ruangan lain, lebih besar. Ada 5 gadis di sana. Sebagian tampak seperti aku. Orang Indonesia, Filipina, Myanmar. Satu gadis bernama Dila dari Sidoarjo. Tubuhnya kurus dan pucat. Ia berbisik, "Ginjalku sudah diambil. Kamu calon berikutnya." Aku gemetar. Tubuhku lemas. Tak tahu harus bagaimana. Dan malam itu, mereka membawaku ke ruangan lain dan memaksaku melayani seorang pria tua berjanggut, berperut besar, yang tertawa saat aku menangis. Aku tak sanggup menjelaskan sisanya. Tapi itu malam pertama dari beberapa malam paling kelam dalam hidupku. Aku mencoba kabur. Suatu sore, pintu ditinggal terbuka. Aku lari, sejauh yang aku bisa. Tapi aku tertangkap. Mereka memukuli aku, mengurungku di ruangan tanpa cahaya selama 2 hari.
Aku kehilangan harapan. Aku merasa tak lebih dari barang yang sudah rusak. Hari kelima, sesuatu berubah. Seorang pria asing datang. Berkacamata hitam, logatnya aneh. Ia tampak seperti pelanggan biasa. Tapi saat ia menatapku, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Seperti manusia. "Namaku Bayu," bisiknya saat ia diberi waktu mengecek barang. Tangan kami bersentuhan, dan di telapak tangannya, ia sisipkan kertas kecil bertuliskan, "Jangan takut, malam ini." Bayu adalah agen intelijen Indonesia yang menyamar. Ia menyusup sebagai pembeli. Aku ingin percaya, tapi takut ini hanya jebakan baru. Namun malam itu, saat semuanya sunyi, terdengar suara dentuman. Pintu didobrak, teriakan pecah, dan seseorang menarikku keluar. Bayu. Ia datang kembali dengan tim bersenjata. Kami berlari dalam lorong sempit penuh bau besi dan darah. Aku tak tahu apakah ini nyata atau mimpi. Bayu menggenggam tanganku erat, sesekali memerintahkan, "Tunduk, jalan cepat." Aku melihat pria-pria bersenjata bertukar tembakan dengan orang-orang yang sebelumnya memperkosaku. Aku ingin muntah. Tapi Bayu terus menarikku. Ia tahu jalan keluar. Beberapa gadis lain ikut bersama kami. Beberapa tertembak. Aku tak bisa menoleh, hanya bisa menangis dalam diam. Sampai kami keluar ke udara malam. Hujan. Hujan deras. Seperti langit pun ikut menangis melihat apa yang terjadi. Kami masuk ke sebuah van hitam. Di dalamnya, 2 wanita dari tim Bayu memelukku dan menyelimutiku. Salah satunya berkata, "Kamu sudah aman." Tapi rasa aman itu belum terasa. Tubuhku masih gemetar dan wajah Andra masih terbayang di mataku. Tersenyum puas. Lelaki yang kujadikan tempat berharap, menjualku ke neraka. Malam itu kami tidak langsung kembali ke Indonesia. Aku dibawa ke sebuah rumah aman di daerah Batambang, wilayah perbatasan yang jarang dijaga. Rumah itu tenang, ada kebun dan anjing tua yang tidur di teras. Tapi setiap suara keras masih membuatku menjerit. Aku tak bisa tidur, dan tiap malam aku menangis sendirian di kamar mandi. Bayu beberapa kali mencoba bicara padaku, tapi aku terlalu trauma. 2 hari kemudian, Dila, gadis dari Sidoarjo yang juga berhasil diselamatkan, duduk bersamaku. Ia sudah lebih dulu dipulihkan dan membantuku mulai bicara. "Aku tahu rasanya, Ayu. Kita bukan korban, kita penyintas," katanya sambil menggenggam tanganku. Kata-kata itu menembus batinku. Aku mulai berbicara, sedikit demi sedikit. Dan Bayu, ia mendengarkan semuanya dengan sabar, tanpa menghakimi. Seperti kakakku sendiri. Di hari ketiga, aku memohon pada Bayu. Aku ingin tahu siapa Andra sebenarnya. Bayu membuka dokumen rahasia. Andra bukan nama asli. Ia bagian dari jaringan penyelundupan manusia lintas negara. Sudah menjerat lebih dari 30 wanita Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Modusnya sama, pura-pura cinta, tawarkan liburan, lalu kirim ke klinik hitam. Aku merinding membaca laporan itu. Ada foto-foto, beberapa wajah yang familiar dari malam-malam di kamar gelap, dan salah satu nama di daftar, Arini, teman SMP-ku yang menghilang 2 tahun lalu. Hatiku seperti disayat. Jadi selama ini, semua yang kukira sekadar tragedi biasa, ternyata bagian dari lingkaran iblis. Aku tahu aku harus bicara. Aku harus bersaksi. Karena kalau aku diam, mungkin ada ratusan Ayu lainnya yang akan menyusul ke tempat itu. 7 hari kemudian, kami dipulangkan ke Indonesia lewat jalur diplomatik rahasia. Setiba di Bandara Halim, aku disambut oleh perwakilan Lembaga Perlindungan Perempuan. Tapi yang membuatku menangis adalah ketika kulihat ibuku berdiri di ujung lorong. Wanita yang selama ini kupikir sudah pergi. Ternyata Bayu berhasil melacak keluargaku. "Aku pikir kau sudah mati, Yu," isaknya sambil memelukku erat. Aku memeluknya sambil menangis keras, menumpahkan semua beban yang tertahan.
Di antara pelukannya, aku berbisik, "Bu, aku hidup," meski rasanya seperti mati berkali-kali. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan tenang. Tapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Masih banyak yang harus kubongkar. Dan aku, Ayu, bukan lagi gadis lemah yang dulu mudah percaya. Aku adalah penyintas, dan suaraku harus didengar.